Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Al-Fajri, NIM 201400200085 dari kelas PPAD. Video ini akan menjelaskan tentang hubungan bahasa, berbahasa, dan berpikir. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi yang diampu oleh dosen Ustadz Satria Dinata MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan hubungan bahasa, berbahasa, dan berpikir. Yang pertama, bahasa. Pengertian bahasa yaitu suatu sistem komunikasi atau kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Bahasa sendiri sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia sejak zaman dahulu, sehingga bahasa mempunyai banyak hubungan dengan hal lain, salah satunya yaitu dengan berpikir. Kemudian berbahasa. Berbahasa adalah berucap kata atau kalimat yang melibatkan indera pengucap untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Ini berarti bahwa berbahasa adalah mengandung suatu makna. Manakala manusia berbahasa, biasanya adalah berkomunikasi dengan manusia yang lain dengan tujuan tertentu yang ada pada dalam pikiran mereka. Berpikir bisa dikatakan sebagai berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru keluar dari dalam diri seseorang dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang. Nah, agar lebih dapat mudah dipahami, saya akan mengkaitkan hubungan bahasa, berbahasa, dan berpikir ini dengan teori-teori oleh tokoh-tokoh ilmuwan linguistik. Yang pertama yaitu teori Wilhelm van Humboldt. Wilhelm van Humboldt ini adalah seorang linguis Jerman yang lahir pada tanggal 22 Juni 1767 dan wafat pada tanggal 8 April 1835. Di sini beliau memaparkan bahwa pemikiran manusia itu ketergantungan pada bahasa. Artinya, bahwa pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat itu ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri, dan masyarakat dapat dinilai telah mengubah pandangan hidup mereka jika mereka sudah mudah mempelajari bahasa yang lain, yang mana itu juga menentukan bahwa masyarakat tersebut telah menganut budaya yang lain. Menurut Van Humboldt, substansi bahasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bunyi, dan yang kedua adalah pikiran yang belum terbentuk. Bunyi sendiri merupakan bentuk luar yang dapat didengar, sedangkan pikiran adalah merupakan bentuk abstrak yang ada di dalam otak. Nah, keduanya ini menentukan cara berpikir manusia. Bunyi sendiri tidak dapat menjadi kata-kata sampai sebuah makna dimasukkan ke dalamnya, dan makna ini kemudian mewujudkan pemikiran sebuah komunitas masyarakat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa struktur bahasa mengekspresikan kehidupan dan pengetahuan penutur. Jadi struktur bahasa itu menggambarkan kehidupan dalam kotak dan pemikiran penutur bahasa itu sendiri, sehingga struktur bahasa dapat menentukan perbedaan pandangan hidup setiap masyarakat. Misalnya, pandangan hidup bangsa Asia Tenggara itu cukup serupa karena bahasanya memiliki struktur yang tidak jauh beda dengan pandangan hidup bangsa lainnya. Seperti negara-negara di Eropa, tentunya akan berlainan karena struktur bahasanya pun berbeda. Jadi, misalnya sebuah kalimat akan dapat dikatakan sopan di daerah A, namun juga dapat dikatakan tidak sopan di belahan daerah lain. Hal itu terjadi karena perbedaan struktur bahasa yang dianut oleh masing-masing masyarakat tersebut. Selanjutnya, teori Jean Piaget.
Jadi beliau adalah seorang psikologi Swiss yang lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1866 dan wafat pada 16 September 1980. Beliau menyatakan bahwa bahasa itu muncul karena ada proses berpikir. Tanpa berpikir, aspek kebahasaan tidak ada. Beliau ini mengembangkan teori pertumbuhan kognisi. Jadi, menurut teori ini, manusia dapat mempelajari sesuatu mengenai dunia adalah melalui tindakan dan perilakunya, dan setelah itu kemudian melalui bahasa. Kemudian tahap kognisi bahasa. Jadi, yang pertama itu tahap belum bisa mengucapkan kata-kata. Jadi mula seorang anak itu belum bisa mengucapkan kata apapun. Yang kedua adalah tahap berpikir di mana dalam perkembangannya anak-anak bisa menggolongkan benda namun masih belum dapat mengucapkannya. Dan yang ketiga adalah tahap meniru namun belum sempurna. Jadi pada tahap ini anak-anak mendengar kata yang disebutkan oleh sekitarnya. Misalnya seorang anak mendengar kata makan, namun anak tersebut belum dapat menyebutkannya dengan sempurna, jadi dia menyebutkannya dengan kata mam. Atau misalnya mendengar kata minum, dia menyebutkannya dengan kata num, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tahap berkembang sempurna. Nah, di sini anak-anak terus berkembang mengikuti proses kognisinya hingga kemudian mereka mencapai titik di mana mereka mampu mengucapkan kata-kata atau bahkan kalimat dengan sempurna. Dalam keterkaitan bahasa dengan pikiran, membagi dua macam modus. Dalam keterkaitan bahasa dengan pikiran, membagi dua macam modus pikiran. Yang pertama itu pikiran terarah. Pikiran terarah adalah pikiran sadar. Jadi, pikiran tersebut mengejar tujuan yang ada dalam pemikir. Pikiran tersebut dapat berupa penentuan benar atau salah. Yang kedua adalah pikiran yang tidak terarah. Pikiran tak terarah ini disebut juga pikiran autis. Jadi, ini adalah pikiran yang ada dalam bawah sadar. Yang terakhir adalah teori Lev-Vygotsky. Beliau menganalisis cara penguasaan bahasa membentuk kemampuan kognitif anak yang sedang tumbuh. Dia juga percaya bahwa bahasa merupakan alat yang sangat penting bagi psikologi. Lalu ia berpendapat adanya satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran, dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Kemudian kedua garis perkembangan ini saling bertemu, maka terjadilah secara serentak pikiran berbahasa atau verbal thought dan bahasa berpikir. Dengan kata lain, pikiran dan bahasa ini pada tahap permulaannya berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi, mula-mula pikiran itu berkembang tanpa bahasa dan bahasa mula-mula berkembang tanpa pikiran. Lalu pada tahap berikutnya, keduanya itu bertemu dan bekerja sama serta saling mempengaruhi. Menurutnya, pikiran bahasa atau verbal thoughts tadi berkembang melalui beberapa tahap. Mula-mula anak-anak harus mengucapkan kata-kata untuk dipahami, kemudian bergerak ke arah kemampuan mengerti atau berpikir tanpa mengucapkan kata-kata itu. Lalu, kemudian ia bisa memisahkan kata-kata yang berarti dan kata-kata yang tidak berarti. Demikianlah apa yang bisa saya jelaskan mengenai hubungan bahasa, berbahasa, dan berpikir. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.